Top Markoto, pemain berkelas dunia, memberikan suntikan semangat dengan halus namun serius. Tijani Rangers sindir Patrick Kluivert agar berbenah, puji gaya melatih Shin Tae-yong. Mereka disiplin, muda, berbakat, dan kuat saat pelatih STY masih meraciknya. Wah, wah, wah. Ada-ada aja tingkah El Permano Timnas Indonesia. Justin Hubner populer sejak bela Timnas Indonesia. Saya merasa seperti Cristiano Ronaldo. Jumawakah? Alhamdulillah akhirnya mendarat di Jerman. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye resmi gabung klub besar Jerman, semifinalis Liga Champions 2010 hingga 2011. Klub apakah itu? Tonton sampai selesai di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markoto, pemain berkelas dunia, memberikan suntikan semangat dengan halus namun serius. Tijani Rangers sindir Patrick Kluivert agar berbenah, puji gaya melatih Shin Tae-yong. Mereka disiplin, muda, berbakat, dan kuat saat pelatih STY masih meraciknya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Belanda yang kembali mengguncang perbincangan publik sepak bola Indonesia. Gelandang timnas Belanda yang juga memiliki darah Indonesia, Tijani Rangers, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang dianggap menyindir pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert. Dalam wawancara dengan sebuah harian lokal Belanda, Rangers secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia menyebut gaya kepelatihan Shin sebagai sesuatu yang efektif, disiplin, dan membangun masa depan, serta secara tidak langsung membandingkannya dengan pelatih saat ini. Saya selalu tertarik pada pelatih yang bisa membentuk tim tangguh, bukan hanya dengan mengandalkan kualitas individu, tapi dengan kerja keras, disiplin, dan kekuatan fisik. Saya melihat hal itu di Shin Tae-yong, ujar Rangers. Ia menambahkan selama masa kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan daya juang tinggi, bahkan ketika menghadapi lawan yang secara kualitas jauh lebih unggul. Menurutnya itu semua terjadi karena pendekatan kepelatihan yang modern dan berani. Yang membuat saya kagum adalah keberanian dia memainkan pemain muda. Itu penting untuk membangun fondasi tim nasional jangka panjang. Ia bukan hanya memikirkan hari ini, tapi bagaimana tim itu tetap kuat 5 atau 10 tahun ke depan, lanjut pemain AC Milan tersebut. Meski tidak menyebut nama Kluivert secara langsung, komentar Rangers dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap gaya melatih mantan striker Barcelona itu. Sejak dipercaya menangani timnas Indonesia, performa tim Garuda di bawah Kluivert dinilai masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Permainan dinilai kurang agresif, kurang solid secara taktik, dan belum tampak identitas yang jelas. Sebaliknya, era Shin Tae-yong justru masih dikenang sebagai masa di mana timnas Indonesia menunjukkan lompatan besar dalam performa. Mulai dari menembus Piala Asia 2023 hingga lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Semua itu dilakukan dengan mayoritas pemain muda. Banyak di antaranya berasal dari program naturalisasi yang juga dirintis di masa kepemimpinannya. Tak hanya dari kalangan penggemar, sejumlah pengamat sepak bola nasional juga ikut mengapresiasi pernyataan Rangers. Mereka menilai pujian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Shin Tae-yong tidak hanya terasa di Indonesia, tetapi juga di mata pemain-pemain profesional Eropa. Sementara itu, nama Patrick Kluivert semakin menjadi sorotan. Ia datang dengan reputasi besar sebagai legenda sepak bola Belanda, namun publik mulai mempertanyakan efektivitas metode kepelatihannya setelah beberapa hasil pertandingan yang kurang memuaskan. Kritik terhadap minimnya pengembangan pemain muda dan tidak adanya fondasi jangka panjang juga mulai bermunculan. Pernyataan Rangers ini pun memicu gelombang diskusi di media sosial.
Banyak netizen Indonesia yang kembali mengangkat tagar hashtag kembalikan Steve sebagai bentuk dukungan agar PSSI mempertimbangkan kembali masa depan Shin Tae-yong bersama Garuda. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Patrick Kluivert maupun PSSI terkait pernyataan Reijnders. Namun yang pasti, komentar pemain berdarah Indonesia Belanda itu telah membuka kembali perdebatan tentang siapa sosok yang paling cocok memimpin timnas Indonesia menuju level lebih tinggi. Meski saat ini Reijnders belum pernah membela timnas Indonesia, perhatiannya terhadap perkembangan sepak bola tanah air menunjukkan adanya keterikatan emosional. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya bangga melihat Indonesia mampu bersaing di level Asia berkat kerja keras pelatih dan pemain yang tidak menyerah meski kondisi seringkali tidak ideal. Yang saya lihat dari timnas Indonesia saat itu adalah tim yang punya mental kuat, fisik yang terjaga, dan keberanian untuk tidak gentar meski berhadapan dengan tim besar. Itu bukan hal yang mudah dan saya yakin Shin Tae-yong punya peran besar dalam membentuk itu, pungkasnya. Dengan situasi ini, sorotan terhadap Patrick Kluivert tampaknya akan terus meningkat. Ia dituntut membuktikan bahwa dirinya bisa membawa Indonesia tidak hanya bertahan di level Asia, tetapi juga berkembang secara struktur, permainan, dan prestasi. Jika tidak, bukan tidak mungkin desakan publik untuk kembali memanggil Shin Tae-yong akan semakin keras terdengar. Wah, ada-ada aja tingkah El Permano timnas Indonesia. Justin Hubner populer sejak bela timnas Indonesia, saya merasa seperti Cristiano Ronaldo. Jumawakah? Justin Hubner jemawa usai menjadi sangat populer sejak memutuskan bela timnas Indonesia. Justin bahkan merasa popularitasnya di Indonesia sudah seperti mega bintang Cristiano Ronaldo. Justin Hubner melakoni debut untuk timnas Indonesia pada awal 2024. Pemain berusia 21 tahun itu kemudian menjadi andalan di lini pertahanan bersama dengan Jay Itzes. 1. Popularitas Justin Hubner meroket. Sejak saat itu popularitas Justin terus meroket. Justin Hubner kini mempunyai 3,8 juta pengikut di Instagram, membuatnya sangat terkenal di kalangan supporter timnas Indonesia. Popularitas ini terkadang membuat Justin kesulitan untuk melakukan aktivitas di ruang publik. Dia merasa seperti Ronaldo, yang sepak terjangnya selalu diperhatikan para penggemar. Saya benar-benar merasa seperti bintang di sana. Anda tidak bisa berjalan-jalan di sana seperti orang biasa, Anda merasa seperti Ronaldo, ujar Justin antusias dikutip dari NOS2. Kaget. Justin sendiri tidak percaya popularitasnya menjadi sebesar ini. Ditambah lagi Justin juga sempat berkarier di dua benua, yakni Eropa dan Asia, sembari menjalankan tugas membela timnas Indonesia. Justin Hubner sempat bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 dalam kurung Inggris, kemudian menjalani pinjaman ke Cerezo Osaka dalam kurung Jepang, dan kini bermain untuk Fortuna Sittard dalam kurung Belanda. Menurutnya untuk meraih titel pemain bintang di Eropa sangatlah sulit. Kadang saya juga tidak percaya. Saya merasa seperti anak biasa yang bermain sepak bola, tapi di sana mereka memandangnya berbeda. Kita melihat orang-orang menangis dan berlari mengejar kita karena ingin berfoto dengan kita, tutur Justin. Lalu pada akhirnya saya berpikir, wow, semua ini benar-benar terjadi. Untuk meraih status itu di Eropa, Anda harus menjadi nama besar di Liga Primer. Sungguh aneh, tambahnya. 3. Tak mau terlena. Walaupun demikian, Justin tidak ingin terlena dalam popularitasnya.
Pemain keturunan Makassar, Bandung ini ingin membuktikan diri bersama Fortuna Sittard. Di Eropa, status saya tidak sehebat di Asia. Saya masih harus membuktikan segalanya di Belanda. Jadi, saya harus bermain sesering mungkin. Saya sangat menantikannya. Saya sudah terlalu lama berdiam diri. Ini yang terpenting, yang paling saya sukai, tukasnya. Alhamdulillah akhirnya mendarat di Jerman. Pemain timnas Indonesia Tom Haye resmi gabung klub besar Jerman, semifinalis Liga Champions 2010 hingga 2011. Klub apakah itu? Tonton sampai selesai di video ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab pemain timnas Indonesia Tom Haye selangkah lagi mendapatkan klub anyar setelah menganggur sejak 1 Juli 2025. Menurut pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, Tom Haye masuk radar klub semifinalis Liga Champions 2010 hingga 2011 Schalke 04. Schalke 04 bukanlah tim receh di Jerman. Mereka 5 kali juara DFB Pokal dan 6 kali menjadi runner-up Bundesliga dalam kurung kasta teratas Liga Jerman. Bahkan Schalke 04 pernah sekali juara Piala UEFA dalam kurung sekarang Liga Eropa dan 2 kali menjadi yang terbaik di Piala Intertoto. Sayangnya di akhir musim 2022 hingga 2023, Schalke 04 terdegradasi dari Bundesliga ke Liga 2 Jerman. Sejak saat itu, Schalke 04 belum kunjung promosi lagi ke Bundesliga. Meski begitu, Schalke 04 tetaplah Schalke 04. Hal luar biasa jika tenaga Tom Haye masih laku di Liga 2 Jerman. 1. Schalke 04 membutuhkan Tom Haye. Kabar terbaru dari sebuah sumber yang berkutat di Eropa soal kemungkinan pindahnya Tom Haye ke Liga Jerman. Tapi, bukan seperti Kevin Dix yang bermain di Bundesliga. Tom Haye dilirik klub kasta kedua Liga Jerman yaitu Schalke 04. Kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Sabtu 9/8/2025. Tim ini klasik pernah juara Eropa dan dikabarkan tertarik mendatangkan Tom Haye. Dalam postingan itu tertulis, Schalke masih mencari gelandang bertahan dan juga membutuhkan seorang playmaker. Dan itulah Tom Haye dianggap cocok. Kita belum tahu secara pasti. Tapi ini bukan gosip asal-asalan melainkan ada rumor, lanjut Bung Harpa. 2. Bertemu Laurin Ulrich. Jika gabung Schalke 04, Tom Haye akan berduel dengan pemain keturunan Indonesia lain, Laurin Ulrich. Laurin Ulrich yang digadang-gadang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi, berstatus sebagai pemain klub Bundesliga, Stuttgart. Di musim ini, Stuttgart meminjamkan Laurin Ulrich ke klub Liga 2 Jerman, FC Magdeburg. Pemain 20 tahun ini bermain 72 menit saat FC Magdeburg kalah 0-1 dari Eintracht Braunschweig di pekan pembuka Liga 2 Jerman 2025 hingga 2026 akhir pekan lalu. 3. Wajib segera punya klub. Tom Haye wajib segera punya klub demi meningkatkan kekuatan fisiknya. Meski saat ini belum memiliki klub, Tom Haye sejatinya tetap berlatih di bawah pengawasan pelatih fisik pribadi. Namun intensitas latihan yang didapat tidak akan setinggi saat berlatih bersama klub. Kondisi ini dikhawatirkan menurunkan level fitness Tom Haye. Terlebih pada September 2025, Timnas Indonesia kembali menggelar pertandingan.
Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Kuwait dan Lebanon di Surabaya, sehingga peran Tom Haye begitu diandalkan skuad Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ruben Amorim bikin latihan Manchester United makin ketat, tim kalah dapat hukuman instan. Manchester United memasuki era baru bersama Ruben Amorim. Setelah musim debut yang mengecewakan pasca menggantikan Erik ten Hag, pelatih asal Portugal itu kini mulai membentuk identitas tim lewat pendekatan unik di pramusim. Salah satu aturan menarik, tim yang kalah dalam latihan harus mengangkut seluruh perlengkapan. Bukan sekadar hukuman, Amorim ingin membentuk mental juara dan kompetisi internal yang sehat. Semua jadi lebih serius. Semua ingin menang, kata gelandang muda Toby Collier. Bek Diogo Dalot juga mengakui kualitas latihan meningkat drastis. Kalau kamu tak bisa memenuhi standar MU, kamu tidak akan bertahan, ujarnya. Amorim tetap konsisten dengan formasi andalannya 3-4-3. Ia memperkuat koordinasi tim lewat latihan intensif seperti membagi 5 bek untuk merespons serangan dari berbagai sisi. Di lini tengah yang dulu dianggap lemah, Amorim percaya repetisi dan waktu latihan jadi kunci. Bukti awal terlihat. MU menjuarai Premier League Summer Series di Amerika Serikat. Namun tantangan nyata menanti di awal musim dimulai dari laga pembuka melawan Arsenal. Apakah pendekatan Ruben Amorim akan membawa perubahan besar bagi Setan Merah musim ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Berikut versi artikel Anda yang telah diolah menjadi lebih menarik, komunikatif, dan mengundang komentar pembaca tanpa mengubah arti dan isi, serta disesuaikan hingga sekitar 1.300 karakter. Manchester United siapkan senjata rahasia untuk pikat Carlos Baleba ke Old Trafford. Manchester United belum berhenti bergerak di bursa transfer musim panas ini. Setelah mendatangkan Diego Leon, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, kini MU membidik gelandang muda berbakat milik Brighton, Carlos Baleba. Menurut David Ornstein dari The Athletic, MU telah menghubungi Brighton melalui perantara untuk mengungkapkan minat mereka. Meski The Saguls enggan melepas sang pemain, Setan Merah tampaknya punya senjata rahasia dalam bentuk mantan rekan Baleba di Lille Yoro yang kini juga membela MU. Keduanya menjalin persahabatan erat sejak bermain bersama di Prancis. Baleba 21 tahun juga dikenal baik oleh Andre Onana dan Bryan Mbeumo lewat timnas Kamerun. Chemistry yang sudah terbangun ini diharapkan bisa memperkuat rayuan MU agar ia mau pindah ke Old Trafford. Namun, jalan tidak mudah.
Brighton mematok harga tinggi bahkan bisa menyentuh angka fantastis seperti saat mereka menjual Moises Caicedo ke Chelsea seharga 115 juta. Liverpool, Arsenal, bahkan Manchester City pun sempat berminat tapi mundur karena harga. Menurut Anda, akankah Carlos Baleba jadi rekrutan selanjutnya MU? Atau haruskah MU fokus ke target lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say. Benjamin Sesko sepakat gabung Manchester United hingga 2030. Manchester United tinggal selangkah lagi mengamankan striker muda berbakat asal Slovenia, Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Meski sempat mendapat tawaran lebih besar dari Newcastle United, keputusan final Sesko justru mengarah ke Old Trafford. MU dan Newcastle awalnya bersaing ketat. Newcastle mengajukan 75 juta plus bonus 5 juta, tapi ditolak. Manchester United kemudian menaikkan tawaran menjadi 85 juta dalam kurung sekitar 1,6 triliun rupiah yang menjadi titik balik dalam negosiasi. Meski RB Leipzig sempat menerima tawaran revisi dari Newcastle, Sesko secara lisan telah menyetujui proyek jangka panjang Setan Merah. Ia bahkan absen dari laga pramusim dan sesi latihan terakhir Leipzig, menandakan kepindahan tinggal menunggu waktu. Menurut Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg, kontrak pribadi dengan MU telah disepakati hingga Juni 2030. Kini proses finalisasi transfer sedang berlangsung. Namun transfer ini tak luput dari kritik. Rio Ferdinand, legenda MU, justru lebih mendukung klub merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Benjamin Sesko adalah pilihan tepat untuk lini depan Manchester United ataukah MU harus mempertimbangkan opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things. Inilah alasan mengapa Manchester United wajib datangkan Kylian Mbappé dari Real Madrid. Nama Kylian Mbappé kembali mencuat ke permukaan bukan karena selebrasinya yang khas, tapi karena satu isu besar, mungkinkah ia jadi solusi bagi kebangkitan Manchester United. Musim debutnya di Real Madrid berbicara banyak 31 gol dalam 34 laga La Liga dan total 44 gol di semua ajang. Ia pun menyapu bersih penghargaan bergengsi European Golden Boot, Pichichi Trophy, dan Gerd Müller Award. Sulit membantah bahwa Mbappé telah menjadi mesin gol sekaligus penentu kemenangan. Bahkan 29% dari total gol Madrid musim lalu lahir dari kakinya dengan 18 poin La Liga diraih langsung lewat golnya. Belum lagi catatannya di timnas Prancis 50 gol dari 90 laga, melampaui kecepatan legenda seperti Henry dan Giroud. Di laga besar, ia tampil memukau. 2 hat-trick musim lalu termasuk 1 di El Clasico. Ia sejajar dengan nama besar seperti Ronaldo Nazario dan Van Nistelrooy dalam torehan cepatnya. Dengan usia produktif dan performa puncak, Mbappé bisa jadi pembeda bagi MU. Lebih dari sekadar transfer, ini adalah pesan kuat United serius ingin bangkit. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Mbappé bisa membawa Setan Merah kembali berjaya? Tinggalkan komentar dan pendapatmu di bawah. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Real Madrid kirim 3 pemain ke nominasi Ballon d'Or. Kabar membanggakan datang dari Santiago Bernabeu. 3 pemain Real Madrid resmi masuk dalam 30 besar nominasi Ballon d'Or 2025. Mereka adalah Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, 3 pilar penting dalam skuad Xabi Alonso musim lalu. Mbappe menjalani musim debut yang luar biasa bersama Madrid. Ia menjadi top skor La Liga, meraih sepatu emas Eropa, serta membantu Los Blancos menjuarai Piala Interkontinental FIFA dan Piala Super UEFA. Sementara itu Vinicius, yang musim lalu finish di posisi kedua Ballon d'Or 2024, tetap masuk nominasi meski musim 2024/25-nya diwarnai cedera dan inkonsistensi. Bellingham pun tak ketinggalan. Meski tak seimpresif musim sebelumnya, performanya tetap solid dan membuatnya pantas masuk daftar elit ini. Namun, persaingan tahun ini diprediksi akan ketat. Nama-nama seperti Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Pedri, hingga Mohamed Salah disebut sebagai favorit kuat. Menurut kamu, siapa yang paling layak menyabet Ballon d'Or 2025? Apakah salah satu dari trio Real Madrid ini punya peluang nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Manuver Real Madrid berikutnya, tawarkan Rodrigo untuk dapatkan bek tengah Arsenal. Meski sempat menyatakan tak akan belanja lagi di musim panas ini, Real Madrid tampaknya masih membuka peluang untuk satu manuver besar. Kali ini fokus mereka tertuju ke sektor pertahanan, khususnya posisi bek tengah. Setelah gagal memboyong Ibrahima Konate dari Liverpool, Madrid kini mengalihkan bidikan ke William Saliba, pilar utama lini belakang Arsenal. Meski peluang mendatangkan Saliba terbilang sulit karena Arsenal enggan melepasnya, Real Madrid punya rencana mengejutkan menukar Rodrigo Goes dengan Saliba. Menurut Defensa Central, skema ini tengah dipertimbangkan serius. Rodrigo disebut belum sepenuhnya meyakinkan Xabi Alonso dan bisa jadi korban dari rotasi besar yang dilakukan pelatih anyar tersebut. Di sisi lain, Saliba dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak Madrid di jantung pertahanan. Pertukaran ini bisa jadi solusi win-win bagi kedua klub. Tapi benarkah melepas Rodrigo adalah langkah tepat bagi Los Blancos? Bagaimana menurut kamu? Apakah Real Madrid sebaiknya menukar Rodrigo demi Saliba? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nomor 9 dipakai titisan Raul Gonzalez, wonderkid mahal Real Madrid tiba-tiba mengamuk. Persaingan panas di lini depan Real Madrid kembali mencuat. Endrick, wonderkid asal Brasil, dikabarkan murka setelah mengetahui nomor punggung 9 nomor ikonik warisan Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema akan dikenakan oleh pesaingnya Gonzalo Garcia.
Gonzalo, lulusan Akademi Los Blancos, tampil memukau di Piala Dunia Klub 2025 dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dari 6 laga. Penampilan gemilang itu membawanya meraih sepatu emas dan kepercayaan klub untuk mengenakan nomor keramat tersebut. Namun, keputusan itu justru memicu reaksi keras dari Endrick. Dilaporkan oleh Foot Mercato, kondisi mental Endrick di ruang ganti terlihat terganggu. Ia merasa posisi utamanya kini terancam, apalagi Real Madrid dikabarkan hanya akan memilih satu dari keduanya untuk mendampingi Mbappe musim ini. Meski Madrid berniat meminjamkan Endrick, sang pemain bersikukuh ingin bertahan dan membuktikan diri setelah pulih dari cedera otot yang membuatnya absen sejak Mei 2025. Apakah Madrid melakukan keputusan tepat dengan memilih Garcia sebagai pewaris nomor 9? Dan bagaimana nasib Endrick ke depan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Real Madrid wajib mendatangkan Bukayo Saka dari Arsenal. Nama Bukayo Saka semakin santer dibicarakan di bursa transfer musim panas. Winger Arsenal ini dianggap sebagai target ideal bagi Real Madrid untuk memperkuat lini serang mereka. Bukan sekadar isu statistik gemilang, Saka bersama Arsenal dan timnas Inggris menjadi bukti nyata bahwa ia pantas mengenakan seragam putih Los Blancos. Di musim 2024/25, Saka tampil memukau di Premier League dengan 6 gol dan 10 assist dari 25 laga. Kontribusinya terhadap gol mencapai rata-rata 0,64 per pertandingan, menunjukkan betapa pentingnya peran Saka bagi Arsenal. Ia juga mencatat expected assist dalam kurung XA 9,05 dan 3,11 umpan kunci per laga, tertinggi di antara winger Premier League. Tak hanya kreatif, Saka juga tajam. Ia menciptakan 19 big chances, mencetak 5 gol di Liga Champions, dan menjadi pemain kunci timnas Inggris di Euro 2024. Usianya yang baru 23 tahun dengan nilai pasar 128 juta mencerminkan potensi luar biasa yang dimilikinya. Melihat performa dan kualitasnya, pantaskah Real Madrid melewatkan pemain sekelas Saka? Bagaimana menurut kalian? Apakah Saka layak menjadi bagian dari Los Blancos? Tulis pendapatmu di kolom komentar.